Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, masih melanjutkan pembahasan tentang metabolisme. Kali ini di bagian yang ke-6 kita akan membahas tentang respirasi anaerob dan juga fermentasi. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang respirasi aerob yang membutuhkan oksigen, yang merupakan salah satu bagian dari katabolisme karbohidrat. Nah, masih ada respirasi anaerob dan juga fermentasi, di mana keduanya ini tanpa menggunakan oksigen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya tahapan dalam respirasi anaerob dan juga tentang fermentasi. Yang pertama adalah tentang respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob ini sebenarnya dia memiliki tahapan yang sama dengan proses respirasi aerob, di mana tahapannya meliputi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Hanya yang membedakan antara respirasi anaerob dan juga respirasi aerob adalah pada bagian transport elektronnya. Kita tahu bahwa pada respirasi aerob, di video pembahasan sebelumnya, bahwa respirasi aerob itu dia menggunakan oksigen sebagai penerima elektron terakhir dalam rantai transport elektronnya, sehingga dihasilkan H2O. Nah, namun pada respirasi anaerob ini dia tidak akan menggunakan oksigen sebagai penerima elektron terakhirnya. Sebagai gantinya, proses respirasi anaerob ini menggunakan senyawa-senyawa yang lain selain oksigen. Ini contohnya adalah pada bakteri reduksi sulfat, Desulfovibrio vulgaris. Nah, bakteri ini merupakan salah satu jenis dari bakteri yang dapat mereduksi sulfat. Nah, bakteri ini dalam melakukan respirasi, dia menggunakan SO4 sebagai penerima elektron terakhirnya, menggantikan oksigen. Ini kalau pada respirasi aerob. Nah, karena dia menggunakan SO4, otomatis tidak akan dihasilkan H2O, melainkan produk sampingannya berupa H2SO4. Nah, ini respirasi anaerob, contoh pada bakteri reduksi sulfat. Kemudian untuk fermentasi. Fermentasi itu sebenarnya dia sama dengan respirasi anaerob, sama-sama tidak menggunakan oksigen. Namun perbedaannya adalah kalau pada fermentasi ini dia merupakan pemanenan energi dari glukosa tanpa menggunakan oksigen dan dia tanpa melalui rantai transport elektron. Nah, kalau pada respirasi anaerob tadi ya, dia sama persis dengan respirasi aerob. Dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Namun kalau pada fermentasi, dia hanya melalui satu proses saja, satu tahapan saja, yaitu tahapan glikolisis. Nah, karena dia hanya melalui glikolisis, maka jumlah ATP yang dihasilkan untuk satu molekul glukosa, dia hanya dapat menghasilkan 2 ATP. Sangat jauh lebih sedikit dibandingkan dengan respirasi aerob yang menghasilkan 38 atau 36 ATP. Nah, itu fermentasi. Nah, fermentasi secara umum ini diklasifikasikan berdasarkan hasil sampingannya. Ada fermentasi alkohol, ada fermentasi asam laktat. Untuk fermentasi alkohol jelas dia hasil sampingannya berupa alkohol disamping dengan produk energinya yaitu 2 ATP dan juga produk sampingan lain berupa CO2. 2 ATP, 2 alkohol atau 2 etanol dan 2 CO2. Nah, fermentasi alkohol ini terjadi contohnya pada proses pembuatan tape. Saccharomyces cerevisiae yang digunakan untuk pembuatan tape, dia akan mengubah glukosa dari pati yang ada di singkong untuk menjadi alkohol. Makanya pada tape yang sudah jadi dia memiliki aroma seperti alkohol karena memang di situ dihasilkan alkohol. Kemudian dia juga dihasilkan CO2. Buktinya apa? Ketika kalian mencoba memasukkan tape ini ke dalam botol kemudian didiamkan dalam waktu yang lama, botol ini akan mengeras karena di situ terjadi produksi alkohol dan juga terjadi produksi CO2, gas berupa CO2. Nah, kemudian untuk fermentasi asam laktat ini hasil akhirnya adalah 2 asam laktat dan produk energinya adalah 2 ATP. Perbedaannya kalau alkohol itu dia menghasilkan CO2 juga, kalau fermentasi asam laktat dia tidak menghasilkan CO2. Hanya produk sampingannya berupa asam laktat.
Nah, proses fermentasi asam laktat ini pada beberapa bakteri yang dia dapat digunakan untuk mengolah produk-produk susu seperti keju, yogurt, dan lain sebagainya, itu memanfaatkan proses fermentasi asam laktat. Kita akan bahas lebih jauh lagi tentang fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat, tentang bagaimana tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah fermentasi alkohol, di mana fermentasi alkohol ini tadi ya sudah dijelaskan, dia pengubahan glukosa menjadi alkohol untuk menghasilkan ATP tanpa menggunakan oksigen, di mana tahapannya terjadi di sitoplasma, karena memang tahapan ini adalah glikolisis, yang memang glikolisis itu terjadi di dalam sitoplasma sel. Kemudian untuk substratnya berupa glukosa, hasilnya dia adalah 2 ATP, 2 etanol, dan 2 CO2 per 1 molekul glukosa. Contoh pada fermentasi alkohol adalah pada khamir atau Saccharomyces cerevisiae ya, pada pembuatan tape. Kemudian ini adalah tahapannya. Diagram tahapan pada fermentasi alkohol. Kita akan jelaskan. Dalam fermentasi alkohol, substratnya berupa glukosa. Nah, glukosa ini dia akan masuk ke dalam tahapan glikolisis. Dia masuk ke tahapan glikolisis untuk menghasilkan 2 asam pirufat. Kemudian dia dihasilkan 2 ATP. Ini dalam tahapan investasi dan produksi energinya ya, dia dihasilkan 2 ATP, dan juga selain itu dia juga dihasilkan NADH. Nah, asam pirufat hasil dari proses glikolisis ini kalau pada fermentasi, kalau pada respirasi aerob ya, 2 asam pirufat ini akan masuk ke dalam dekarboksilasi oksidatif untuk menghasilkan asetil-CoA. Tapi hal ini tidak terjadi pada fermentasi alkohol, di mana 2 asam pirufat ini dalam fermentasi alkohol dia akan mengalami dekarboksilasi, pengeluaran CO2 dari senyawanya. Jadi 2 asam pirufat dikeluarkan gugus CO2-nya, kemudian dihasilkan 2 asetaldehid. Nah, kemudian dalam proses glikolisis yang terjadi pada fermentasi alkohol, ini dia memanfaatkan molekul NAD+ yang memang ada di dalam sitoplasma. Dan sebenarnya NAD+ ini jumlahnya tidak dia jumlahnya terbatas sekali di dalam sitoplasma. Karenanya untuk terus melanggengkan proses glikolisis ini tentunya harus ada NAD+. Makanya NAD+ ini harus diambil atau harus diregenerasi dari NADH. Didaur ulang NADH-nya menjadi NAD+. Kalau pada respirasi aerob, NADH ini dia akan masuk ke dalam proses transport elektron. Kemudian dalam proses transport elektron itu dia akan diubah menjadi NAD+ dan dihasilkan ATP. Tapi hal itu tidak terjadi pada fermentasi. Makanya NADH ini harus didaur ulang dengan cara yang lain selain dengan menggunakan transport elektron, yaitu dengan menggunakan asetaldehid. Di mana asetaldehid ini dia akan mengoksidasi senyawa NADH menjadi NAD+, dan hasil sampingannya berupa 2 etanol. Itu proses fermentasi alkohol. Selanjutnya adalah proses fermentasi asam laktat, di mana asam laktat ini adalah pengubahan glukosa menjadi asam laktat untuk menghasilkan ATP tanpa adanya oksigen. Ini prosesnya masih sama, tempat terjadinya di sitoplasma, prosesnya glikolisis ya, substratnya glukosa. Hasilnya ini yang berbeda dengan fermentasi alkohol. Kalau fermentasi alkohol itu dihasilkan CO2, kalau fermentasi asam laktat dia tidak. Dia cuma dihasilkan 2 ATP, 2 asam laktat ini per 1 molekul glukosa tanpa adanya CO2. Nah, fermentasi asam laktat ini terjadi pada beberapa bakteri yang digunakan dalam pembuatan keju ya, produk-produk susu, Streptococcus ya. Dia digunakan dalam pembuatan keju. Kemudian terjadi pula di manusia. Jadi sebenarnya manusia pun melakukan fermentasi asam laktat. Ini terjadi pada sel-sel otot manusia maupun hewan pada umumnya. Nah, hal ini terjadi ketika sel-sel otot ini dia kekurangan oksigen. Jadi misal sedang olahraga tanpa melakukan pemanasan, otomatis peredaran darahnya belum lancar, dan ketika sel otot ini dipaksa untuk bekerja dengan jumlah oksigen yang minim, maka dia akan melakukan cara yang lain. Bagaimana caranya tanpa oksigen dia bisa menghasilkan energi? Nah, caranya yaitu dengan melakukan fermentasi asam laktat. Walaupun
sebenarnya tidak sangat efektif ya dibandingkan dengan respirasi aerob dari segi jumlah energi yang dihasilkan. Nah, untuk tahapan dalam fermentasi asam laktat ini hampir mirip dengan fermentasi alkohol. Glukosa sebagai substrat dia masuk ke dalam tahapan glikolisis, dihasilkan 2 ATP dan juga 2 NADH. Kemudian hasil akhirnya adalah 2 asam pirufat. Namun kalau pada fermentasi alkohol 2 asam pirufat ini akan mengalami dekarboksilasi, pengeluaran gugus karboksil ya, menjadi 2 asetaldehid. Namun kalau pada fermentasi asam laktat, asam pirufat ini tidak diubah menjadi apa-apa. Ya, asam pirufat ini langsung digunakan untuk meregenerasi NADH menjadi NAD+. Karena tadi NAD+ jumlahnya terbatas, maka dia harus diregenerasi, harus dioksidasi kembali. Yang mengoksidasi adalah 2 asam pirufat hasil dari glikolisis tadi, sehingga hasil akhirnya bukan 2 etanol tetapi 2 asam laktat. Itu untuk fermentasi asam laktat. Nah, demikian penjelasan tentang respirasi anaerob dan juga fermentasi. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.